Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas AK23C. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan dasar 2, kami akan menjelaskan tentang persediaan industri manufaktur. Mari kita simak baik-baik yuk. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ini. Pertama ada saya sendiri, Salmia Kartika Helita. Yang kedua Aulia Devana. Yang ketiga Selvi Fira. Yang keempat Junita Sari. Yang kelima Susi Susilawati. Apa sih persediaan itu? Persediaan adalah komponen yang paling penting untuk perusahaan industri. Adanya persediaan akan memperlancar proses produksi. Persediaan merupakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dalam bentuk barang-barang yang siap yang dimaksud untuk dijual kembali ataupun material yang berupa bahan-bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi, yang disediakan dan disimpan, yang selanjutnya melewati proses produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Bahan mentah adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi, dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Semua perusahaan industri harus mempunyai persediaan bahan atau dalam bentuk apapun, karena hal tersebut mutlak diperlukan dalam produksi yang dilakukan. Adapun jumlah bahan mentah yang harus dipertahankan oleh perusahaan akan sangat tergantung pada lead time atau waktu yang dibutuhkan sejak saat pemesanan sampai bahan diterima. Selanjutnya, jumlah pemakaian. Dan ada juga jumlah investasi dalam persediaan. Dan yang terakhir, jumlah investasi dalam persediaan dan karakteristik fisik dari bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Proses ini terdiri dari keseluruhan barang yang digunakan dalam proses produksi, tetapi masih membutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi barang yang siap dijual atau barang jadi. Tingkat penyelesaian suatu barang dalam proses sangat tergantung pada panjang serta kompleksnya proses produksi yang dilaksanakan. Misalnya, untuk sampai pada barang jadi, dibutuhkan sebanyak 50 macam proses dalam dari bahan-bahan mentah dan barang dalam proses, di mana masing-masing proses membutuhkan waktu 2 hari. Maka, hal ini berarti barang tersebut akan berada dalam proses produksi untuk jangka waktu yang cukup lama atau 100 hari. Demikian pula halnya apabila proses produksi sangat kompleks, sekalipun hanya beberapa macam proses saja yang dibutuhkan, tetapi penyelesaiannya pun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, persediaan barang jadi. Pertimbangan terakhir sehubungan dengan jumlah persediaan barang jadi dalam perusahaan adalah tingkat likuiditasnya. Semakin liquid dan tidak cepat rusak keadaan suatu barang jadi, maka semakin besar jumlah persediaan barang jadi yang dapat dipertahankan dalam perusahaan. Untuk produk-produk khusus yang membutuhkan biaya penyimpanan yang cukup besar, haruslah diperhatikan secara teliti agar jumlahnya tidak terlalu besar. Sedangkan menurut Nasution dan Persetiawan, secara umum persediaan dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bahan baku atau raw material, adalah barang-barang yang dibeli dari pemasok dan akan digunakan atau diolah menjadi produk jadi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, bahan setengah jadi atau work in process, adalah bahan baku yang sudah diolah atau dirakit menjadi komponen namun masih membutuhkan langkah lanjutan agar menjadi produk jadi. Selanjutnya yang ketiga, barang jadi atau finished good, adalah barang jadi yang telah selesai diproses, siap untuk disimpan di gudang barang jadi, dijual atau didistribusikan ke lokasi-lokasi pemasaran. Kemudian yang terakhir, bahan-bahan pembantu atau supplies, adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang produksi, namun tidak akan menjadi bagian pada produk akhir yang dihasilkan perusahaan. Fungsi persediaan. Yang pertama, persediaan dalam lot size.
Persediaan muncul karena adanya persyaratan ekonomis untuk penyediaan kembali. Penyediaan dalam lot yang besar atau dengan kecepatan sedikit lebih cepat dari permintaan akan lebih ekonomis. Kemudian yang kedua, persediaan cadangan. Pengendalian persediaan timbul berkenaan dengan ketidakpastian. Peramalan permintaan konsumen biasanya disertai kesalahan peramalan. Selanjutnya yang ketiga, persediaan antisipasi. Persediaan dapat timbul mengantisipasi terjadinya penurunan persediaan atau supply dan kenaikan permintaan atau demand atau kenaikan harga. Selanjutnya yang keempat, persediaan pipeline. Pengendalian persediaan terdiri dari pengendalian aliran persediaan dan jumlah persediaan akan terakumulasi di tempat persediaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, persediaan lebih, yaitu persediaan yang tidak dapat digunakan karena kelebihan atau kerusakan fisik yang terjadi. Selanjutnya, tujuan persediaan. Yang pertama, ketetapan waktu pemenuhan permintaan. Dalam hal ini, perencanaan untuk persediaan sangat diperlukan agar tidak terjadi permasalahan yang disebabkan kuantitas dan waktu pengiriman barang. Kemudian yang kedua, ekonomis. Pertimbangan dari sisi ekonomis tersebut meliputi penghematan biaya dengan adanya potongan pembelian apabila dilakukan pembelian dalam jumlah banyak, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi biaya pengangkutan per unit dan akhirnya harga per unitnya akan menjadi lebih murah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, antisipasi permintaan tidak terduga. Permintaan yang tidak terduga perlu diantisipasi agar kebutuhan barang dapat dipenuhi dan tidak mengganggu kelancaran operasional. Biaya-biaya persediaan. Yang pertama, biaya pembelian atau purchasing cost. Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau mendapatkan barang. Yang kedua, biaya penyimpanan atau storage cost. Biaya penyimpanan adalah semua pengeluaran yang timbul akibat menyimpan barang. Biaya ini meliputi A. Biaya modal. Penumpukan barang di gudang berarti penumpukan modal, di mana modal perusahaan memiliki ongkos atau expense yang dapat diukur dengan suatu bunga bank. B. Biaya gudang. Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga timbul biaya gudang. C. Biaya kerusakan dan penyusutan. Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan karena beratnya berkurang atau jumlahnya berkurang karena hilang. D. Biaya kadaluarsa atau obsolescence. Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena penurunan kualitas akibat penyimpanan, sehingga pada saat dijual harga akan menjadi turun. E. Biaya asuransi. Barang yang disimpan diasuransikan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. F. Biaya administrasi dan pemindahan. Biaya ini dikeluarkan untuk mengadministrasikan persediaan barang yang ada, baik pada saat pemesanan atau penerimaan barang. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Dalam perusahaan manufaktur, bahan atau material dibedakan menjadi bahan baku dan bahan baku penolong. Bahan baku atau direct material merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan baku ini dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu dengan nilainya yang relatif besar. Misalnya, dalam perusahaan percetakan, bahan baku utamanya adalah kertas. Biaya yang timbul akibat pemakaian bahan baku disebut biaya bahan baku. Bahan baku penolong atau indirect material merupakan bahan yang dipakai dalam proses produksi yang tidak dapat diidentifikasikan dengan produk jadi dan nilainya relatif kecil. Misalnya, dalam perusahaan percetakan, bahan
bahan baku penolong adalah tinta. Biaya yang ditimbulkan karena pemakaian bahan baku penolong disebut biaya bahan baku penolong. Biaya bahan baku penolong merupakan bagian dari unsur biaya overhead pabrik. Menurut Mulyawan, besar kecilnya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan menghambat atau mengganggu jalannya produksi. 2. Volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sangat tergantung kepada volume penjualan yang direncanakan. 3. Besar pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. 4. Estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu-waktu yang akan datang. 5. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. 6. Harga pembelian bahan mentah. 7. Biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. 8. Tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya. Menurut Prawiro Sentono, dalam Ioversion, faktor yang mempengaruhi jumlah persediaan adalah 1. Perkiraan pemakaian bahan baku. Penentuan besarnya persediaan bahan yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan pemakaian bahan baku dalam satu periode produksi tertentu. 2. Harga bahan baku. Harga bahan yang diperlukan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan. 3. Biaya persediaan. Terdapat beberapa jenis biaya untuk menyelenggarakan persediaan bahan baku. Adapun jenis biaya persediaan adalah biaya pemesanan atau order dan biaya penyimpanan bahan di gudang. 4. Waktu menunggu pesanan atau wait time adalah waktu antara tenggang waktu sejak pesanan dilakukan sampai dengan saat pesanan tersebut masuk ke gudang. Berikut mengenai pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan menurut Atmaja salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang bertautan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut, sesuai dengan apa yang telah direncanakan terlebih dahulu, baik waktu, jumlah, kualitas, maupun biaya pengendalian persediaan, inventory control. Pada perusahaan percetakan sangat diperlukan karena barang yang dipesan dan disimpan sangat berpengaruh oleh perubahan iklim dan suhu ruangan penyimpanan. Sehingga penentuan suatu kebijakan pemesanan harus mempertimbangkan pada: pertama, berapa jumlah barang yang harus dipesan; kedua, berapa lama lead time pembelian; ketiga, kapan pembelian kembali dari order dilakukan; keempat, berapa banyak persediaan pengamanan safety stock. Selanjutnya mengenai tujuan pengendalian persediaan. Pertama, menjaga agar perusahaan jangan sampai kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan proses produksi terhenti. Kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar sehingga biaya yang timbul tidak besar. Yang ketiga, menjaga agar pembelian secara sekecil-sekecilnya dapat dihindari karena akan menyebabkan tingginya biaya pemesanan. Model pengendalian persediaan. Nasution dan Prasetyawan menjelaskan bahwa model EUQ Economic Order Quantity merupakan suatu model dasar yang diturunkan dari kondisi ideal. Penerapan teknik EUQ dalam suatu perusahaan disebut sebagai suatu teknik jumlah pesanan dan waktu pemesanan yang tetap.
Model KUQ dikembangkan menjadi metode berdasarkan pesanan yang tetap Q dan berdasarkan waktu pemesanan yang tetap P. Metode Q adalah model persediaan yang melakukan monitoring secara intensif atas status inventory untuk mengetahui kapan saat pemesanan dilakukan dan jumlah pemesanan selalu tetap setiap kali dilakukan. Metode P mempunyai keunggulan dalam kesederhanaan penjadwalan, pengisian kembali, dan pencatatan persediaannya. Tetapi metode P memerlukan persediaan pengamanan yang agak besar dibandingkan dengan metode Q. Berikut adalah grafik persediaan menurut metode Q. Rumus yang digunakan dalam metode Q yaitu ukuran pemesanan Q. Q sama dengan akar 2DS per H. Keterangan D merupakan permintaan rata-rata per periode, S biaya setiap kali pemesanan, H biaya penyimpanan per unit. Persediaan pengamanan. Persediaan pengamanan merupakan persediaan yang disimpan dalam mengantisipasi permintaan pelanggan yang sulit diketahui dengan pasti. Hanafi berpendapat bahwa safety stock adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Menurut Atmaja, faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan pengamanan adalah 1. Penggunaan bahan baku rata-rata salah satu dasar untuk memperkirakan penggunaan bahan baku selama periode tertentu. Khususnya selama periode pemesanan adalah rata-rata penggunaan bahan baku pada masa sebelumnya. 2. Faktor waktu atau lead time. Di dalam pengisian kembali, persediaan terdapat suatu perbedaan waktu yang cukup lama antara saat mengadakan pesanan atau order untuk menggantikan atau pengisian kembali persediaan dengan saat penerimaan barang-barang yang dipesan tersebut. Menurut Zulfikar Ija, dalam Everson tahun 2011, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan safety stock, yaitu yang pertama, biaya atau kerugian yang disebabkan oleh stock out tinggi. Yang kedua, variasi atau ketidakpastian permintaan yang meningkat. Yang ketiga, resiko stock out meningkat, keterbatasan jumlah persediaan yang ada di pasar. Yang keempat, biaya penyimpanan safety stock yang murah. Untuk menghitung persediaan pengamanan atau safety stock, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. SS sama dengan ZQ, Z sama dengan standar deviasi, Q sama dengan dalam kurung EX plus Y dikali H. Keterangannya, SS sama dengan safety stock atau persediaan pengamanan, X sama dengan penggunaan bahan baku senyatanya, Y sama dengan perkiraan penggunaan bahan baku. Berikut merupakan grafik titik pemesanan kembali menurut metode Q. Keterangannya, Q sama dengan kuantitas pesanan optimum dan waktu tunggu mempresentasikan waktu antara penempatan pesanan dan penerimaan pesan. Berikut rumus untuk menghitung titik pemesanan kembali atau reorder point. ROP sama dengan dalam kurung LD dikali R plus SS. Keterangannya, ROP adalah titik pemesanan kembali, LD adalah lead time atau masa tenggang, R adalah penggunaan bahan baku rata-rata.